Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di video sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah faktorisasi, yang kedua adalah melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga adalah menggunakan rumus A, B, C. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang faktorisasi. Tadi masih ingat bentuk baku atau bentuk umum dari bilangan berpangkat adalah persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C. Ingat, harus paham dulu A itu apa, B itu apa, C itu apa. Ingat, A itu adalah koefisien dari X kuadrat. B itu adalah koefisien dari X. Dan C itu adalah konstanta. Oke, paham kan? Nah, setelah langkah pertama kalian bisa menentukan mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya. Ingat, A, B, C ini bukan berarti seperti tadi di contoh sebelumnya, bukan berarti ngurut ya A, B, tapi lihat kalian variabelnya. Ingat, A itu untuk siapa, B itu untuk siapa, dan C itu siapa gitu. Nah, langkah selanjutnya kalian harus menentukan 2 buah bilangan jika kalau misalnya dia dijumlah hasilnya itu harus sama dengan B, di mana B itu adalah koefisien dari si X. Kemudian, kalau misalnya dia dikalikan, 2 bilangan tersebut dikalikan, hasilnya itu akan sama dengan hasil kali antara A dan C. Oke, nah mungkin banyak di YouTube ataupun di sumber yang lainnya cara untuk menentukan faktorisasi ini. Nah, Ibu menggunakan cara ini karena menurut Ibu ini adalah cara yang lebih mudah sih gitu. Tapi kalau misalnya menurut kalian ada cara yang lebih mudah dan kalian lebih paham, sok mangga dipakai cara itu aja. Oke, ini ya. Nah, misalnya Ibu punya contoh nih, X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Oke, langkah pertama kita tentukan dulu A-nya, B-nya, dan C. Oke, A-nya itu ingat, A itu adalah koefisien untuk X kuadrat, B itu adalah koefisien untuk X, dan C itu adalah konstanta. Berarti di mana A-nya? Berarti ini kan 1. Oke, ingat A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Berarti kalau misalnya di sini X aja, berarti di depannya dia adalah 1. B-nya itu berarti adalah koefisien dari X, berarti B-nya sama dengan 3. Oke, sekarang C-nya. C itu adalah konstanta. Konstantanya berapa? 4 atau negatif 4? Ya, benar. Ingat, tanda negatifnya diikut sertakan. Oke, karena kalau misalnya enggak nanti ngaruh juga nanti ke hasil akhirnya. Nah, kita udah menentukan mana A-nya, mana B-nya, dan mana C-nya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menentukan 2 buah bilangan. Kalau misalkan dia dijumlahkan, hasilnya harus sama dengan B. Nah, kalau misalnya dia dikalikan, hasilnya harus sama dengan C dikali dengan A. Oke, kalau dijumlah berarti harus sama dengan B. B-nya berapa? 3. Kalau misalnya dia dikali, dia harus sama dengan A kali C. Berarti 1 dikali min 4 sama dengan negatif 4. Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah kita tentukan 2 buah bilangannya itu. Kita misalkan dengan P dan Q. Nah, kalian fokus dulu terhadap hasil kalinya. Hasil kalinya itu adalah negatif 4. Nah, cara cari 2 buah bilangan itu kalian fokus dulu terhadap hasil kalinya. Berarti 4 kan? Nah, kita cari 2 buah bilangan kalau dikalikan hasilnya adalah 4. Kita daftarkan semuanya di sini. Kemungkinannya berarti ada 1 kali 4. Oke, terus ada berapa lagi? 2 kali 2, 4. 1 kali 4, 4. 2 kali 2, 4. Ya enggak? Ada lagi enggak kemungkinan 2 buah bilangan kalau misalnya dia dikalikan hasilnya adalah 4?
Oke, ibu kira nggak ada, bukan kira, ibu kira ini udah cukup gitu. Oke, kita cek 1 kali 4, oke 4, 2 kali 2, 4, oke. Bu, tapi kan ini negatif. Oke, cara mengecek negatifnya, kita masih ada syarat yang pertama nih. Syarat yang pertama ini, kalau dijumlah hasilnya harus 3. Ya ini kan kalau dikali hasilnya 4. Nah, kita baru nyampe 4-nya aja, negatifnya kan belum. Nah, lihat nih, dari dua kemungkinan ini, antara 1 dan 4, antara 2 dan 2, kalau yang memungkinkan bisa menghasilkan angka 3, yang mana? Kemungkinan pertama atau kemungkinan yang kedua? Coba, kalau 1 ditambah 4 berarti 5. Tapi bisa, kalau misalnya 4 dikurangi 1, 3 kan? Nah, berarti bisa itu. Oke, coba kita cek yang kedua. Kalau 2 tambah 2, 4. Kalau 2 ini dikurangi 2 ini, 0. Nggak bisa 3. Nah, berarti kemungkinan yang kedua ini adalah salah. Berarti yang kita pakai adalah yang 1 dan 4 ini. Terus Bu, tanda plus minusnya gimana? Nah, lihat nih, 1 sama 4 biar bisa jadi 3, gimana tadi teh? Kalau 1 ditambah 4 berarti kan 5. Ya enggak? Kalau misalnya kita balik, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Bukan katanya harusnya dijumlah. Ya udah, kita balikin aja berarti. Negatif 1 ditambah 4 sama dengan 3 kan? Ya enggak? Nah, berarti satunya dia adalah negatif, 4-nya dia adalah positif. Oke, paham? Setelah itu kita masukkan nih ke rumus yang tadi. Sorry ya, Ibu ini nulisnya gini. Oke, ingat, masukkan ke rumus yang ini, berarti A-nya berapa? A-nya tadi kan dia 1, berarti 1 ditambah X1-nya, berarti kita masukin dulu yang positif. 1X ditambah, kita tulis dulu yang positif, berarti plus 4. Oke, 1X ditambah X2-nya negatif, berarti negatif 1 per A-nya berapa tadi tuh? 1. Nah, karena ini adalah 1 berarti sama dengan 0. Karena ini adalah 1X berarti kita teruskan aja langsung. Karena dibagi juga dengan 1 berarti kita tinggal tulis X tambah 4. 1X berarti X plus kali min berarti min 1 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini berarti kita bisa tulis X plus 4 sama dengan 0 atau X kurangi 1 sama dengan 0. Oke, kita cari nilai X-nya ya. Jadi X sama dengan 4 nih. 4 pindah ruas ke sebelah kanan. Asalnya dia positif, jadi negatif 4. Atau X sama dengan, ini negatif 1, pindah ruas ke sebelah kanan, berarti jadi positif 1. Jadi, penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 1. Bisa? Paham? Jadi kita tinggal masukin aja ke rumus-rumusnya ini. AX, X, X, X1, X, X2 per A. Ingat A-nya di depan ya. Masukin aja 1, A-nya 1, X1-nya. Di sini tulis dulu yang positifnya ya, dari angka yang tadi kita cari di sini. Oke, terus tinggal kita hitung karena dia A-nya 1 dan karena A-nya 1, berarti kan 1 dibagi 1, 1. Berarti langsung kita tulis seperti ini aja. Kita tinggal pindah ruaskan, operasikan aljabar biasa, ketemu deh X1 dan X2-nya. Oke, Bu, gimana dong kalau misalnya soalnya tuh X A-nya lebih dari 1. Oke, coba nih kita cari kedua contohnya. Oke, contoh kedua misalnya A-nya lebih besar dari 1. Berarti misalnya Ibu punya 4X kuadrat ditambah 13X dikurangi 12 sama dengan 0. Oke, sama. Langkah penyelesaiannya itu kita tentukan dulu. Yang pertama adalah A, B, C-nya. Ingat A, B, C. Ingat,
A itu untuk siapa, B itu untuk siapa, dan C itu untuk siapa. A itu adalah koefisien untuk X kuadrat. Berarti berapa? 4. Positif 4. B, dia adalah koefisien untuk X. Berarti 13. Dan C itu adalah konstanta. Berarti dia adalah 12 apa negatif 12? Ya, benar. Negatif 12. Tanda positif dan negatifnya digunakan. Kalau misalnya di sini adalah min 13, berarti di sini B-nya juga min 13. Oke? Oke. A, B, C-nya sudah. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan dua buah bilangan. Kalau misalnya dia ditambah, hasilnya harus sama dengan B. Di mana B di sini adalah sama dengan 13. Oke? Sekarang, kalau misalnya dia dikali, hasilnya harus sama dengan A kali C. Berarti mana? 4 dikali min 12 sama dengan negatif 48. Kalau sudah, ini kan berarti syarat-syaratnya itu loh ya. Kita harus paham, kita harus ingat. Berarti kita cari dua buah bilangan. Misal kita cari dua buah bilangan PQ. Seperti cara tadi yang nomor 1, kita fokus dulu pada hasil kali yang tadi yang udah kita cari. Negatif 48. Kita cari dua buah bilangan, kalau dikalikan, daftarkan dulu aja semua. Hasilnya adalah 48. Ada 1 kali 48, 48. Oke, kita coba 2. 2 dikali 24 sama dengan 48. Oke, kalau 3 dikali 16 sama dengan 48. Nah, oke, kalau misalnya kalian mau melanjutkan boleh. Ibu cuma sampai 3 aja. Nih, lihat dari 3 kemungkinan ini, 1 kali 48 hasilnya 48, 2 dikali 24 hasilnya 48 juga, 3 dikali 16 hasilnya 48 juga. Dari 3 kemungkinan ini dia sudah bisa nih di sini. Tapi di saat pertama nih udah, di saat yang kedua ini udah. Tapi gimana caranya dari 3 kemungkinan ini yang bisa menghasilkan 13? Kira-kira nih ada kemungkinan ke-1, kemungkinan kedua, dan kemungkinan ketiga yang kira-kira di jumlah bisa menghasilkan 13. Kita lihat nih, 1 sama 48 kalau ditambah jadi 49. Ada jauh kan ke 13? Kalau ini juga sama nih, jauh nih yang kedua nih. 2 tambah 24 26. Kalau 24 tinggal 22. Oke, coba yang ketiga. 3 ditambah 16 19. Tapi kalau misalnya kita balik, 16 dikurangi 3 berarti 13 kan? Oke, coba nih kita lihat. 3 ditambah 16 sama dengan 19. Oh, bukan, berarti kan kejauhan. Nah, coba kalau misalnya kita balik, 16 dikurangi 3 berarti 13 kan? Bu, ini mah pengurangan. Ya udah, kita tinggal balikan saja. Berarti negatif 3 ditambah 16 sama dengan 13 kan? Nah, kalau sudah seperti ini, berarti 3-nya dia tandanya apa? 3 tandanya negatif. Tuh kan 3 tandanya negatif. 3 tandanya negatif. Terus 16 tandanya dia positif. Oke, sampai sini paham? Ibu ulangi ya. Langkah untuk mencari dua buah bilangan ini, kalian fokus dulu terhadap hasil kali yang tadi kita cari. Terus daftarkan dua buah bilangan, semua dua buah bilangan yang bisa menghasilkan hasil kali kita tadi. Sudah itu kita cek hasil kalinya. Kalau saya udah kita cek, nah kita masukin ke salah pertama. Kalau di jumlah hasilnya harus B. Kita udah nih dari 3 kita dapat kemungkinan ketiga yaitu 3 dan 16. Ternyata buat menjadi 13 itu adalah 16 kurangi 3. 3-nya negatif, 16-nya positif. Coba kalau kita kalikan negatif 3 dikali 16, negatif 48 kan? Negatif kali positif, negatif. 3 kali 16, 16. Oke, sudah itu kita masukkan ke dalam rumus. Nah, kenapa ibu bilang ini nggak ribet? Maksudnya kalau pakai yang ini tuh langsung kita tahu semuanya. AX ditambah X1, AX ditambah X2 per A. Oke, A-nya berapa ini? Nih,
A-nya adalah 4, berarti 4X ditambah. Kita masukin dulu yang positif, berarti 16. Ini. A-nya berapa tadi teh? 4X. Langsung aja lah, dikurangi 3. Per A-nya berapa? Per 4. Oke, di sini sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, 4X plus 16 kali 4X min 3. Ingat, A-nya kan 4 ya, yang tadi dari soal ini. X1-nya yang ambil yang positif dulu tulisnya. Di sini yang negatif. Di sini ada 2 buah. Kalau tadi kan pembaginya 1 kan, berarti kan kalau 1 bagi 1 tinggal 1. Terus Bu, ini di bawahnya ada 4. Gimana lagi? Nah, di sini ada 2 buah, ada 2 yang di dalam kurung. Kita lihat dari 2 buah yang di dalam kurung ini, kira-kira yang bisa dibagi 4 itu yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya benar, yang pertama. Nih lihat nih, kita bagi 4 bisa dibagi 4, 16 bisa dibagi 4. Kalau yang ini yang kedua, 4 bagi 4 bisa, 3 dibagi 4 bisa, cuma dia hasilnya adalah pecahan nanti atau jadinya ke desimal. Kita gak mau, kita mau bilangan bulatnya jadinya. Nah, kita bagi aja satu-satu. 4 bagi 4 itu adalah 1. Berarti tinggal X-nya aja. Oke, paham? Sekarang yang kedua, 16 dibagi 4 sama dengan berapa? 4. Berarti X plus 4. Ingat, 4 bagi 4, 1. Berarti tinggal X-nya aja. 16 dibagi 4, di sana adalah 4. Kalau udah, berarti tulis lagi. 4X min 3 sama dengan 0. Karena kalau perkalian cuma salah satu yang di dalam kurungnya aja kita kalikan. Nah, sudah itu kita tulis X tambah 4 sama dengan 0 atau 4X min 3 sama dengan 0. Kalau sudah, kita hitung nilai X-nya. X sama dengan 4 pindah ruas ke sebelah kanan, yang asalnya positif dia jadi negatif 4. Yang ini berarti 4X kurang 4X sama dengan 3-nya pindah ruas ke sebelah kanan, yang asalnya dia negatif jadi positif. Kan ini udah baru 4X ya. Tinggal X sama dengan 3. Ya, lihat ini hubungannya 4 kali X, berarti lawannya dari perkalian adalah pembagian. Berarti 3/4. Jadi X-nya sama dengan min 4 atau X sama dengan 3/4. Sudah selesai.